Di luar dugaan dan benar-benar bikin kaget dunia sepak bola, di mana Malaysia mengalami kerugian besar karena tiket ASEAN All-Star versus Manchester United masih tidak laku. Vietnam ungkap penyesalannya karena tidak ikuti langkah timnas Indonesia. ASEAN All-Star versus Manchester United masih tidak laku. Ketika Federasi Sepak Bola Malaysia dan ASEAN Football Federation mengumumkan laga persahabatan antara ASEAN All-Star dan Manchester United. Banyak pihak membayangkan kemeriahan seperti Tur Asia yang biasa dibawa klub-klub Eropa besar. Sayangnya, euforia ini tidak menjalar luas, khususnya di Indonesia sebagai pasar terbesar sepak bola Asia Tenggara. Ironisnya, alih-alih menjadi pesta sepak bola regional, pertandingan ini justru sepi antusiasme dari negeri dengan basis supporter terbesar, yaitu Indonesia. Pasalnya, PSSI memilih untuk tidak mengirim pemain-pemain terbaiknya ke tim ASEAN All-Star. Alasannya pun strategis. Prioritas penuh kepada persiapan laga kualifikasi Piala Dunia melawan Cina dan Jepang. Pertandingan melawanmu pun setidaknya terbaca hanya untuk klaim keuntungan Malaysia daripada niat baik Asia Tenggara. Seperti diketahui, penyelenggaraan pertandingan ASEAN All-Star versus Manchester United telah menyediakan 7 kategori. Akan tetapi, baru kategori 7 dan 6 yang sudah terjual habis. Padahal kapasitas Stadion Nasional Bukit Jalil sendiri dapat menampung hingga 85.500 penonton. Maka dari itu, FAM dan AFF perlu mengambil pelajaran. Jika ingin membangun ASEAN All-Star sebagai institusi tahunan, maka harus dilancang jauh-jauh hari. Harus ada kepastian bahwa setiap negara mengirimkan pemain terbaik. Harus ada sistem kompensasi yang menarik. Dan yang terpenting, harus ada keterlibatan emosional dari FAMS. Di sisi lain, supporter Indonesia juga telah menunjukkan kematangan baru. Mereka kini mampu membedakan antara laga bermakna dan sekedar tontonan. Ini menunjukkan bahwa industri olahraga Indonesia sudah naik kelas, tak lagi sekedar konsumtif, tapi juga kritis. Vietnam menyesal tidak ikuti langkah timnas Indonesia. Level timnas Indonesia yang semakin tak terkejar oleh negara lainnya membuat Vietnam mulai menunjukkan penyesalan mendalam usai mengabaikan langkah skuad Garuda. Padahal sebelumnya negara naga biru itu merasa senang, tapi ternyata kini mulai merasakan kecewa karena akan berdampak buruk bagi timnas mereka. Ada masalah apa? Salah satu media Vietnam, Soha, membahas soal keikutsertaan pelatih timnas mereka dalam menangani skuad ASEAN All-Star yang akan menghadapi Manchester United pada akhir Mei ini di Malaysia. Awalnya, Vietnam menyombongkan penunjukan pelatih timnas Vietnam, Kim Sang-sik, sebagai pelatih ASEAN All-Star. Sebelumnya, nama Sintayong sempat dirumorkan akan menangani skuad ASEAN tersebut. Namun akhirnya, pelatih Vietnamlah yang ditunjuk dan ini dianggap sebagai sebuah kehormatan. Timnas Indonesia sendiri menanggapi santai terkait laga ASEAN All-Star, bahkan melarang pemain inti skuad Patrick Kluivert untuk ikut serta. Pasalnya, timnas Indonesia sedang fokus untuk meraih kemenangan melawan China pada Juni. Hanya berselang sekitar 1 minggu lebih setelah laga ASEAN All-Star, media Vietnam pun kini mulai menyesal karena sejak awal tidak mengikuti langkah timnas Indonesia terkait pertandingan ASEAN All-Star. Pelatih Vietnam dibuat tak fokus terhadap timnya sendiri karena harus menangani ASEAN All-Star. Padahal, timnas Vietnam akan menjalani laga penting melawan Malaysia pada awal Juni. Secara tidak langsung, ini bisa jadi membuktikan bahwa timnas Indonesia saat ini sudah mencapai level yang jauh sangat berbeda. Pemikiran, taktik, dan evolusi sekarang semakin meyakinkan porsi timnas Indonesia di mata negara lain. FIFA buat PSSI raup cuan berlipat. FIFA kembali memberikan sorotan spesial kepada timnas Indonesia. Secara terang-terangan, mereka berkata, FIFA memberikan hadiah untuk skuad Garuda jelang laga menghadapi Cina dan Jepang. Namun, ternyata di balik keuntungan timnas Indonesia menjelang laga tersebut, ternyata FIFA juga meraup cuan besar. Diketahui, keuntungan itu tak berkaitan dengan hasil akhir laga yang akan dilakukan di skuad asuhan Patrick Kluivert ini.
Namun, tindakan ini bisa meningkatkan kemungkinan raihan cuan yang optimal bagi PSSI. Secara snowball effect, bisa berdampak juga untuk dukungan supporter timnas Indonesia. Khususnya pada laga kandang melawan Cina. Nanti, lalu apa yang diberikan FIFA? Hadiah yang diberikan FIFA diunggah langsung di laman Instagram resmi @FIFA_World_Cup. Hadiah itu bukan dalam bentuk material. Namun FIFA memberikan hadiah berupa perhatian untuk mengingatkan laga krusial timnas Indonesia. Dalam postingannya, FIFA memberikan info timeline pertandingan timnas Indonesia. Hal itu beserta mengingatkan kembali hasil pertandingan timnas Indonesia dalam 3 laga kebelakang. Indonesia vs Arab Saudi 2-0, Australia vs Timnas Indonesia 5-1, dan Timnas Indonesia vs Bahrain 1-0. Bagaimana PSSI diuntungkan dengan pengingat jadwal pertandingan itu? PSSI bisa diuntungkan dalam hal penjualan tiket untuk laga kandang timnas Indonesia vs Cina. Pasalnya, secara tak langsung pengumuman FIFA itu juga mengingatkan jalannya pertandingan, yang bisa disaksikan secara langsung oleh supporter tuan rumah, tentu, jika ludes terjual. Dukungan untuk tim Garuda akan berdampak pada semangat bermain Jai Izels DKK. Pesan optimis STJ Support Skuad Garuda lolos Piala Dunia 2026. Perhatian sayang kembali ditunjukkan oleh mantan kesayangan Indonesia, Sintayong. Meski sudah tak lagi menukangi skuad Garuda, nyatanya perhatian pelatih asal Korea Selatan itu tak berkurang sedikitpun. Kepedulian, cinta kasih, dan fokusnya masih ada untuk timnas Indonesia. Seperti diketahui, posisi Indonesia saat ini berada pada grup C atau posisi terakhir untuk lolos ke putaran keempat. Maka dari itu, jika kemenangan nanti diraih sepenuhnya oleh skuad Garuda, asa melaju tampil ke Piala Dunia semakin besar. Sintayong pun lantas memberikan pernyataan terkait jelang laga ini. Skuad mereka tidak buruk, saat saya masih di sana, saya membuat pemain yang ada menjadi solid, mereka tidak akan kalah dengan mudah, dan posisi keempat sudah cukup, imbuhnya. Walaupun demikian, timnas Indonesia patut menguaspadai kekuatan Cina. Pada pertemuan pertama di markas Cina Oktober tahun 2024, Indonesia yang saat itu masih ditunggangi Sintayong kalah dengan skor 1-2. Menurut data 11v11, Indonesia punya rekor yang buruk saat menghadapi Cina. Dari total 18 pertemuan di markas Cina Oktober tahun 2024. Dari total 18 pertemuan di markas Cina Oktober tahun 2024, Indonesia yang saat itu masih ditunggangi Sintayong kalah dengan skor 1-2. Menurut data 11v11, Indonesia yang saat itu masih ditunggangi Sintayong kalah dengan skor 1-2. Adapun kemenangan terakhir Indonesia atas China terjadi dalam turnamen Kings Cup pada Februari tahun 1987.